ya bahwa ada faktor-faktor penentu untuk orang itu hidup sehat, rekan-rekan. Jadi kalau nanti kita berhadapan dengan kerabat kita, teman kita, kenalan kita, yang katanya kok sakit ini, kok sakit itu, nah ada 5 faktor yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau ke dokter kebanyakannya kalau sakit dikasihnya obat. Nah, ya, tetapi kita semua di sini saya berharap ya kita semua mau ya menggali, mau menanyakan beberapa faktor penting ini. Karena apa? Karena kalau salah satu dari 5 hal ini terganggu, maka orang itu bisa sakit. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan, maka pastikan 5 hal ini kita menanyakan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar kenapa 5 hal ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, yang pertama yaitu memiliki gizi yang cukup. Nah, rekan-rekan kita semua tahu ya, ini sudah hal yang lumrah ya kita pahami bahwa kita memerlukan gizi ya untuk kehidupan ini. Jadi kalau orang kurang gizi ya, kurang nutrisi, maka akan mudah sakit. Kenapa? Karena gizi ini diperlukan untuk kesehatan seseorang. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari diperlukan gizi yang cukup. Nah, kita sering melihat ya gambaran anak yang kurang gizi ya. Nah, ada di beberapa belahan dunia, anak-anak yang kurang gizi itu kurus ya, kemudian perutnya besar ya, sepertinya kayak mau jatuh saja. Dan yang seperti itu tentu kekurangan nutrisi. Nah, oleh sebab itu, buat kita semua harus bisa memastikan ya bahwa nutrisi atau gizi ini benar cukup. Dan sekarang kita boleh belajar bahwa yang diperlukan adalah gizi yang seimbang. Bukan tinggi ya, satu misalnya vitamin ini tinggi sekali, bukan. Tetapi kita memerlukan gizi yang seimbang. Semua ada. Nah, itu yang paling penting. Dulu zaman kita sekolah mungkin ya di SD, SMP ya kita mengenal istilah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ada beberapa jenis makanan ya dibilang 4 sehat, kemudian 5 itu menjadi sempurna. Nah, sebenarnya itu bicara tentang gizi yang seimbang. Nah, hari ini kita tahu tentang gizi yang seimbang. Ya, kalau orang kekurangan salah satu atau gizi itu, maka mudah terjadi sakit. Ya, dan gizi yang baik diperlukan apa? Untuk imunitas seseorang. Ya, untuk menaikkan kekebalan tubuh seseorang. Nah, jadi rekan-rekan ini kita mesti pahami. Demikian juga ya kalau misalnya orang yang habis operasi misalnya, tidak perlu nutrisi yang cukup. Ya kalau tidak bekas operasinya itu tidak sembuh-sembuh. Begitu ya. Nah, yang pertama sudah cukup jelas yaitu gizi yang cukup. Nah, tetapi untuk sehat tidak hanya perlu gizi yang cukup. Kita juga perlu istirahat yang cukup. Nah, bayangkan kalau kita makan oke, tetapi makan 3 kali sehari, tapi kita nggak tidur 3 hari sampai 5 hari misalnya, ya langsung KO. Ya, langsung tetap sakit begitu. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu sudah disetel dari Yang Maha Kuasa, ada bioritmis gitu. Saatnya dia untuk istirahat. Sel-sel itu diciptakan untuk istirahat. Bahkan perkembangan sel itu juga ada bagian istirahat. Jadi, sangat penting ya untuk mengistirahatkan tubuh kita. Nah, jadi kalau kurang istirahat, orang yang kurang istirahat, orang yang workaholic misalnya, sekalipun dia makan cukup, tetapi dia akan mudah untuk sakit. Nah, jadi pastikan bahwa istirahatnya cukup. Kemudian yang ketiga, harus memiliki mental, rohani, dan sosial yang seimbang. Nah, ini juga penting. Kenapa? Kalau orang dalam keadaan mental yang terganggu, misalnya stres, depresi, ya sekalipun makan cukup, ya dia sulit tidur. Nah, efeknya ke sana ya, sulit tidur. Nah, ini juga membuat orang itu gampang sakit gitu. Bahkan ada juga yang dibilang gangguan kesehatan mental gitu. Ya, orang itu merasa sakit padahal baik-baik saja. Ya, ada gejala juga yang disebut dengan psikosomatis. Ya, gejala psikis menimbulkan gangguan pada tubuh. Nah, ini juga cukup banyak ya. Jadi orang merasa sakit padahal apa? Sebenarnya dia tidak sakit, cuman ada gangguan dari kondisi psikisnya sehingga membuat dia merasa sakitnya yang banyak. Misalnya apa? Sakit kepala.
Oke, nah Ngiru sini. Nah, seperti itu. Jadi penting untuk kita memastikan media sosial seimbang ini adalah dengan cara bagaimana rekan-rekan? Dengan cara untuk beribadah, ya, beribadah. Dengan cara demikian, maka seseorang itu bisa mengalami mental rohani yang baik. Nah, yang keempat adalah olahraga yang teratur. Nah, jadi kadang-kadang saking sibuknya seseorang itu bisa melupakan olahraga. Padahal olahraga ini sangat baik untuk membantu metabolisme di dalam tubuh seseorang sehingga menjadi dia sehat. Nah, jadi kadang-kadang kita juga perlu pastikan ya orang-orang yang misalnya mengalami gangguan nyeri di lutut misalnya ya, gangguan nyeri di tulang-tulang ya, kadang-kadang apa kurang gerak ya. Jadi oleh sebab itu kita perlu ya memastikan olahraga yang teratur. Nah, hal yang kelima yang juga mempengaruhi orang untuk sehat adalah lingkungan sekitarnya. Kalau banyak polusi, kalau tinggal di daerah yang berpolusi, ya misalnya polusi udara, ya polusi air, bahkan ya mungkin di dekat dengan tempat pembuangan limbah, itu lingkungan yang kurang sehat. Maka orang-orang di sekitar situ akan mudah sakit. Nah, jadi rekan-rekan ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa lingkungan sekitar juga punya pengaruh. Ya, saya pernah mengikuti satu berita tentang orang yang tinggal di tempat limbah plastik. Nah, ini bahaya karena plastik itu juga bisa menimbulkan bahaya untuk kesehatan jangka panjang, bahkan menimbulkan keganasan atau kanker. Nah, ini hal-hal seperti ini. Makanya 5 hal ini yang kita mesti ketahui. Penentu orang untuk sehat ya. Gizi cukup, istirahat yang cukup, mental, rohani, dan sosial yang seimbang, olahraga teratur, dan lingkungan sekitar yang baik. Nah, rekan-rekan, kita belajar tentang gizi yang cukup. Karena apa? Di HDI kita bicara tentang makanan kesehatan. Ya, jadi makanan kesehatan, produk-produk HDI ini semua terkait bagaimana makanan ini bisa mendatangkan kesehatan. Tapi prinsipnya adalah makanan, ya, makanan, bukan obat. Nah, mengapa kita membutuhkan food supplement atau makanan tambahan begitu ya, suplemen makanan? Karena kita tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak sekali radikal bebas. Ya, nah kita tahu bahwa radikal bebas itu bisa hadir dalam hidup kita melalui pola makan yang tidak sehat. Nah, misalnya ya, kebiasaan makan sekarang ada banyak yang instan gitu ya. Contohnya makanan cepat saji gitu ya, junk food. Nah, ini kandungan-kandungan yang ada di situ juga tidak bagus. Begitu. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi kesehatan, menimbulkan radikal bebas. Makanan yang tinggi lemak dan gula, ini juga membuat kondisi di tubuh kita itu menimbulkan penyakit-penyakit di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan kita perlu memperhatikan hal ini. Jadi, makanan yang tidak sehat yang ada di sekeliling kita, yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari, untuk itulah kita memerlukan food supplement untuk menopang hal-hal yang seperti ini. Nah, misalnya lagi yang lain ya, radikal bebas itu bisa terbentuk oleh apa? Nah, di masa yang lalu, aktivitas itu banyak menggunakan tenaga. Ya, banyak menggunakan tenaga. Ya, orang beraktivitas secara fisik. Ya, jalan kaki, ya kemudian dia harus keluar dari rumah untuk belanja. Nah, sekarang orang beraktivitas itu banyak dipermudah oleh karena kemajuan teknologi, oleh karena kemajuan zaman ya. Jadi sekarang banyak menggunakan mesin. Ya, banyak menggunakan mesin. Nah, oleh sebab itu akibatnya apa? Akibatnya orang jadi kurang bergerak, apalagi zaman teknologi informasi. Kalau dulu orang harus keluar rumah untuk cari barang, sekarang tidak perlu. Orang di rumah saja, barang bisa datang ke rumah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi semakinlah orang itu jarang bergerak. Nah, padahal tadi ya, olahraga menggerakkan tubuh itu menjadi salah satu bagian dari syarat orang bisa hidup sehat. Tetapi di sini kita bisa melihat berbagai macam yang ada dengan banyaknya mesin teknologi itu menimbulkan polusi di udara. Ya, menimbulkan polusi di sekeliling kita untuk lingkungan yang tadi kita tahu itu mempengaruhi tentang kesehatan. Ya, kemacetan di jalan ya. Nah, kita tahu ya daerah ibu kota Jakarta ya, di Bandung, di Surabaya, siapa yang rekan-rekan tinggal di sana? Macet kan. Kalau udah macet apa? Stres gitu ya. Ini juga mempengaruhi kesehatan mental begitu. Ada memang orang-orang yang menerima macet itu sebagai bagian dari perjalanan ya. Tetapi ada yang buru-buru kena macet, kena stuck berjam-jam, nah itu stres. Nah, seperti itu. Jadi rupanya perubahan zaman juga bisa memicu radikal bebas yang ada di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh kita itu menimbulkan penyakit. Ya. Nah, selanjutnya kita juga tahu dengan kemajuan zaman, kita melihat bahwa
ada banyak cara dibuat supaya makanan kita atau buah-buahan sayuran yang ada di pasaran itu menjadi segar, menjadi bertahan cukup lama, ya. Oleh sebab itu, nah kita tahu ya, makanan-makanan seperti itu yang diberikan zat lilin, pengawet-pengawet tertentu, bahkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih, ya kita melihat pestisida, ya herbisida itu dipergunakan dan itu bisa melekat pada makanan yang kita makan, misalnya pada sayuran-sayuran. Dan ini juga berbahaya rekan-rekan. Ya, kita tahu juga bagaimana buah itu supaya nampak bagus ya. Orang mencari buah itu yang yang nampaknya secara penglihatan itu kinclong gitu ya, yang bagus, ternyata apa? Ada lapisan zat lilinnya. Dan zat lilin dalam ukuran tertentu itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, Bapak Ibu semua, hal-hal seperti ini itu tidak bisa kita hindari. Karena pada saat kita belanja ke pasar, beli buah misalnya, beli sayur-sayuran misalnya, itu kita tidak tahu bagaimana pengelolaannya, bagaimana pada saat itu dipelihara, ditumbuhkan ya. Jadi menggunakan racunkah, bahkan tanahnya pun kita nggak tahu, apakah tanahnya itu tanahnya kena limbah atau tidak. Jadi ini ada banyak hal yang tidak bisa kita ketahui. Dan sayangnya makanan-makanan itu hadir di dalam dapur kita, kemudian diolah untuk kita makan. Dan akibatnya apa? Akibatnya di dalam tubuh kita banyak racun gitu ya, banyak racun, dan ini berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, begitu ya. Nah, ini lagi juga zat aditif yang ditambahkan pada makanan-makanan ini, misalnya pengawet ya, kita tahu formalin misalnya ya, itu atau boraks misalnya, itu diberikan untuk mengawetkan makanan. Kenapa? Supaya tidak cepat rusak. Nah, ini ya mohon maaf, kadang-kadang ada pedagang yang tidak mau rugi. Ya makanannya kalau cepat rusak dia rugi, maka diberikan pengawet-pengawet tertentu supaya apa? Supaya bisa bertahan lama, dia bisa jual lagi begitu. Dan ini berbahaya bagi kesehatan. Belum lagi pewarna makanan. Biasanya anak-anak ini mudah tertarik dengan warna-warna yang mencolok gitu ya, warna-warna yang sangat memikat gitu, warna merah, warna orange gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada di bumbu-bumbu begitu ya. Waduh, enak sekali ini, misalnya saus tomat. Warnanya merah juga, tapi kita tidak tahu bahwa warna merah itu adalah warna dari apa? Pewarna pakaian, ya. Itu bahan kimia. Nah, jadi rekan-rekan ini juga berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi ini semua ada di sekeliling kita yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Dan kita tahu bahwa radikal bebas itu bisa memunculkan banyak penyakit di dalam tubuh kita. Salah satunya misalnya aterosklerosis ya, terjadinya kerusakan di dalam pembuluh darah dan saluran pembuluh darah. Nah, saluran pembuluh darah ini ujung-ujungnya adalah ke jantung, karena itu seperti pipa di dalam tubuh kita, kanal-kanal di dalam tubuh kita, dari ukuran yang besar sampai yang paling kecil, itu dipompa dari jantung kembali ke jantung lagi nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan penyakit yang namanya aterosklerosis yang warna putih-putih ini ya, itu muncul plak-plak. Sehingga akhirnya apa? Bisa berbahaya bagi organ-organ yang punya aliran darah. Nah, tidak ada organ dalam tubuh kita yang tidak dialiri oleh darah ini ya. Nah, salah satu bahayanya kalau masuk ke otak. Nah, ini bidang saya ya. Bidang saya sering ini terjadi penyumbatan pembuluh darah ke otak. Nah, itulah yang kita tahu namanya sakit apa? Stroke ya. Nah, stroke penyumbatan. Karena apa? Karena pembuluh darah ke otak itu tersumbat. Jadi otak kurang aliran darahnya nggak nyampe ke sel-sel saraf di otak, sehingga nggak dapat makanan, mati sel-sel otaknya, sehingga rusak. Itu sebabnya banyak orang mengalami kelumpuhan separuh badan. Kenapa? Sel-sel motorik di otaknya rusak. Nah, itu yang sering ya rekan-rekan ya. Kemudian juga kalau dia ke jantung, menimbulkan penyakit yang namanya myocardial infarction ini. Ya, ini kita tahu mungkin bahasa di orang awam itu angin duduk gitu ya. Orang diam-diam kemudian jatuh meninggal. Ya, lagi olahraga tahu-tahu nyeri dadanya jatuh meninggal. Nah, ini penyumbatan pada pembuluh darah koroner, pembuluh darah di jantung, di mana kita tahu bahwa jantung itu memompa darah, dia membutuhkan energi, membutuhkan makanan. Ya, dari mana? Dari darah yang menuju ke jantung sendiri. Nah, kalau itu tersumbat, jantungnya berhenti berdetak, meninggal. Nah, demikian juga ke ginjal, demikian juga ke bagian tubuh yang lain, itu bisa tersumbat. Nah, itu salah satu ya rekan-rekan yang bisa ditimbulkan oleh karena radikal bebas ini.
Dan sebenarnya cukup banyak ya yang bisa menimbulkan radikal bebas. Ya, kalau tadi contoh dari makanan atau lingkungan yang ada sekeliling kita, tapi kita juga bisa melihat ada banyak ya radiasi dari UV ya, itu juga berbahaya, bisa menimbulkan kanker kulit misalnya. Ya, kerusakan di kulit ya, polusi tadi yang saya sudah katakan ya, kemudian stres, nutrisi itu radikal bebas semua, sehingga menimbulkan banyak penyakit seperti yang tertulis di sini ya, misalnya apa? Kanker, penuaan dini, serangan jantung, diabetes ya, kelainan kulit, ya radang di kulit, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, rekan-rekan, oleh sebab itu diperlukan penangkal radikal bebas ini. Ya, jadi radikal bebas di dalam tubuh kita itu bisa muncul oleh karena banyak faktor ini. Dan oleh sebab itu perlu penangkalnya. Nah, penangkal itu ada di dalam tubuh kita, bisa dimunculkan dari tubuh kita, itulah kita perlu yang namanya antioksidan. Nah, salah satu ya yang dibutuhkan adalah antioksidan itu. Supaya apa? Supaya bisa mengatasi berbagai macam radikal bebas yang menimbulkan banyak penyakit tadi.